Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat-sahabat, rekan-rekan, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawang Channel. Untuk edisi yang ke-65 ini kita ingin menyampaikan terkait dengan perjalanan akhirat kita. Bagaimana di edisi sebelumnya bahwa ibadah haji itu ibaratnya adalah perjalanan menuju perjalanan akhirat, katakanlah begitu ya. Nah, sebelum mengarah ke sana, barangkali perlu kita ingat bersama bahwa yang namanya manusia itu kan pasti kita semua tahu ya, bahwa kita yang namanya manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, katakanlah begitu ya. Jadi jasmani dan rohani. Jadi ketika manusia disebut manusia itu ketika antara jasmani dan rohaninya bersatu atau bertemu. Nah, bertemunya antara jasmani dan rohani itu kapan? Nah, untuk itu kita perlu melihat alam, katakanlah begitu, atau zaman yang dilewati oleh manusia. Jadi paling tidak secara garis besar itu ada enam, ya. Ada enam alam istilahnya ya. Yang pertama adalah alam azali. Nah, alam azali itu ya nama kita belum ada di situ ya. Roh kita juga belum ada di situ. Itu namanya alam azali dan itu dilewati oleh manusia semua. Semua makhluk hidup melalui alam azali itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alam roh atau yang kita kenal dengan istilah alam arwah, alam roh, Bapak Ibu ya. Alam roh. Nah, ketika alam roh itulah roh kita itu sudah ada. Roh kita itu sudah ada. Alam roh, roh kita, roh Ainur Rafiq itu sudah ada. Roh Ainur Rafiq itu sudah ada di sana. Kemudian setelah alam arwah, kita masuk yang kita kenal dengan istilah alam dzurriyah. Alam dzurriyah itu ya yang ada di rahim ibu kita itu. Nah, ibu kita itu alam alam rahim atau alam dzurriyah, alam kandungan. Itu ada, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah alam dunia yang kita alami sekarang ini. Alam dunia ya. Kemudian yang kelima adalah alam kubur atau alam barzakh. Alam barzakh. Kemudian yang keenam itu adalah alam akhirat. Nah, maka sesuai dengan tagline kita adalah sukses dunia, bahagia dunia. Sukses akhirat, bahagia akhirat. Nah, amin, amin, amin. Itu tagline kita. Karena kita ingin mencoba untuk menggapai dua-duanya, yaitu dunia dan akhirat. Nah, ketika kita memasuki dunia akhirat, itu pintu gerbangnya atau sekatnya, katakanlah begitu, itu adalah alam barzah, yaitu kuburan kita. Ketika kita meninggal dunia, kita masuk di alam barzah. Nah, itu adalah ketika kematian itu adalah perpisahan antara roh dan jasmani kita. Roh dan jasmani kita. Nah, kapan ketika roh itu kemudian ada dalam badan kita, menurut sebagian ulama kita, menurut para ulama kita, menurut referensi yang kita baca bareng-bareng, itu adalah ketika kita ada di kandungan orang tua kita, di kandungan ibu kita. Itu roh itu dimasukkan ke badan kita, jasmani kita. Kalau perjalanan embrio manusia kan sudah kelihatan di situ ya. Itu sudah mulai ada kehidupan, makanya memang ketika kita di dalam kandungan itu seorang ibu di
dihimbau atau didorong untuk melakukan hal-hal yang baik, katakanlah begitu. Eh, Bertemunya roh, alam rohani kita dengan jasmani kita itu adalah di dalam kandungan itu. Kemudian kematian itu memisahkan rohani dan jasmani kita. Kemudian kita masuk di alam barzah. Nah, ketika kita masuk di alam barzah itu, antara roh dengan badan itu sudah terpisah, Bapak Ibu ya. Itu sudah terpisah. Jadi kalau misalnya ada cerita bahwa di alam kubur itu ada siksa kubur, itu yang merasakan itu bukan badannya itu, bukan badan yang dikubur di makam itu bukan, tetapi rohnya, ya, rohnya. Nah, rohnya itu apakah nanti berbentuk badan atau tidak? Nah, itu kita tidak tahu. Itu kita tidak tahu. Itu kita tidak tahu. Jadi eh, yang merasakan ya roh kita seperti roh kita di dunia ini. Roh kita merasakan lezat, roh kita merasakan nikmat, roh kita merasakan manis, roh kita merasakan roh kita merasakan sedih. Nah, itu kan seperti yang kita ada di dunia. Nah, kalau di alam kuburan bagaimana? Ya kita tidak tahu rasanya kayak apa. Kemudian ketika disiksa itu kayak apa? Apakah kita merasakan dengan tubuh kita? Kalau misalnya nanti di sana rohnya itu juga ada tubuh, berarti memang tubuhnya itu juga merasakan siksa kubur itu sendiri. Nah, tapi ini sudah bahasan yang lain. Kita akan membahas bahwa alam yang dilalui oleh manusia itu ada enam. Yang pertama adalah alam azali, yang kedua adalah alam arwah, yang ketiga adalah alam zurriyah, yang keempat adalah alam dunia, yang kelima adalah alam barzah, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Nah, kapan-kapan kita ingin melihat secara lebih detail terkait dengan alam akhirat itu. Kalau menurut beberapa referensi, itu kita ada 11 terminal, katakanlah begitu. Nah, terminalnya ada 11. Atau tahapannya itu ada 11. Yang di ujungnya itu adalah kebangkitan. Ya, awalnya adalah kebangkitan, ujungnya adalah surga atau neraka. Nah, itu nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Tapi paling tidak, kalau di dalam beberapa referensi mungkin dapat kita sampaikan di sini ya. Jadi 11 terminal itu apa? Yang pertama tentunya adalah itu tadi ya, kebangkitan. Kebangkitan. Kebangkitan dari alam barzah, kemudian dibangkitkan, dan tentunya di situ juga jasmani dan jasmaninya tapi bukan jasmani seperti yang ada sekarang ini. Ya. Nah, jasmaninya ya jasmani di alam akhirat nanti seperti apa kita tidak tahu ya. Yang seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah setelah dibangkitkan, kemudian terminal berikutnya itu adalah berkumpul ya, al-hasyr, al-hasyr ya. Al-hasyr itu kalau dalam istilah kita itu mahsyar, di padang mahsyar katakanlah begitu ya. Nah, itu yang terminal yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita sudah dibangkitkan, roh dan jasmani kita, atau istilahnya apalagi nanti di sana kita tidak tahu, kemudian berkumpul di alam mahsyar, katakanlah itu di padang mahsyar. Nah, kemudian eh, al-qiyam eh, lirobbil alamin. Jadi menghadap ya, menghadap Tuhan. Ya. Setelah itu tahap berikutnya adalah menghadap Tuhan. Kemudian apa? Kemudian setelah kita menghadap Tuhan, terminal berikutnya ada yauma idzin tu'raduna atau arad ya. Jadi kita itu ditunjukkan ditunjukkan eh, ditunjukkan amal-amal kita, katakanlah begitu ya, tu'raduna. Kemudian berikutnya pada saat tu'raduna itu kita sudah melihat, kita akan melihat
kitab atau catatan kita, suhuf, ya, suhuf kita. Catatan amal kita di dunia dan di amal kita di dunia itu sudah melayang-layang, katakanlah itu sudah berterbangan menuju ke arah kita. Nah, setelah kitab-kitab itu berterbangan menuju ke arah kita, kemudian kita akan menerima. Nah, ketika menerima ini, ada yang menerimanya pakai eh, apa tangan kanan, ada yang tangan kiri, ya, gitu. Ada yang dari belakang, macam-macam itu pembahasan berikutnya ya. Tapi yang jelas setelah kita dibangkitkan, kemudian kita berkumpul di alam mahsyar, kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, kemudian kita ditunjukkan kepada amal-amal kita, yaitu dengan kitab-kitab itu, dengan catatan gitu, yang kitabnya nanti catatan kita atau kitab kita itu layang-layang kemudian kita pegang, kita terima katakanlah kayak begitu. Kita terima baik itu dengan tangan kanan, sebelah kiri atau sebelah belakang. Nah, setelah itu baru kemudian ada pertanyaan-pertanyaan ya. Atau kita dimintai pertanggungjawaban katakanlah begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ditanyakan, istilahnya pertanggungjawaban, kemudian kita nanti dihitung. Nah, kita nanti dihitung, nah pertanyaan. Setelah kita ditanya, kemudian kita dihitung, dihisap katakanlah begitu, amal baik dan amal buruk kita. Kemudian setelah dihitung, kemudian ditimbang. Nah, kan di mizan ya. Nah, setelah di mizan, kemudian kita akan melewati yang kita kenal dengan istilah sirot, ya, sirot jembatan ya, jembatan kita melewati sirotol. Nah, kalau kalau kita kenalnya istilahnya sirotol mustaqim katakanlah. Jadi kita melewati jembatan yang sangat besar, sangat ada juga yang mengatakan sangat tipis, itu tergantung orangnya, tergantung amal kita nanti. Dan yang terakhir, terminal terakhir adalah surga atau neraka. Nah, ini bahasan sekilas terkait dengan 11 terminal ketika kita kita masuk di alam akhirat. Barangkali itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia, sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.